Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa melaksanakan salah satu di antara sekian banyak perintah Allah dan Rasulnya yang mesti kita lakukan. Dan salah satu tersebut yaitu hadirnya kita di majelis ilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu sebagai modal kita untuk berislam dengan benar dan modal kita untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat iman Islam itu pula kita masih bisa meninggalkan satu persatu larangan Allah dan Rasulnya ya, meskipun masih banyak larangan-larangan lain yang sulit untuk kita tinggalkan, tapi mudah-mudahan dengan nikmat iman tersebut kita bercita-cita untuk bisa meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan upaya ini Allah catat sebagai amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada kedua kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab yang ditulis dan disusun oleh ulama hadis dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Imam Az-Zahabi. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kepada materi dosa besar yang ke-61. Kembali kita ingatkan, ketika kita mengkaji kitab ini ya, Imam Az-Zahabi itu termotivasi dengan surat An-Nisa ayat 31, di mana ayat tersebut Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah dalam ayat tersebut, sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kami larang mengerjakannya, yaitu dosa besar tersebut, maka Allah akan memberikan jaminan apa? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Ini jaminan pertama. Allah akan menghapuskan, Allah akan menghilangkan ya, dosa-dosa selainnya, yaitu dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan akan Allah hapus sehingga tidak dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita tidak melakukan dosa besar ya, ketika kita tahu dosa besar tersebut dan tidak melakukannya, maka jaminan kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kata Allah, kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yang dimaksud adalah jannah Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, didasarkan pada dua jaminan inilah Imam Az-Zahabi termotivasi dan semangat sekali
untuk mengumpulkan dosa-dosa besar tersebut ada berapa di dalam Al-Quran, kemudian ada berapa di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkumpullah sehingga menjadi satu kitab yang diberi nama Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Tujuannya kenapa dikumpulkan dosa besar ini? Agar kita tahu mana saja yang dikategorikan dosa besar, dan setelah tahu kita tidak terjebak melaksanakannya atau melakukannya. Karena hari ini banyak orang melakukan dosa besar karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu itu dosa besar. Tapi dosa secara umum pasti tahulah, ya, pasti tahu hari ini. Dosa secara umum tahu. Namun pertanyaannya apakah itu dosa besar atau dosa kecil? Terkadang tidak tahu. Karena apa? Karena minim pengetahuan. Nah, maka oleh karenanya kita mengenali dosa-dosa besar ini dalam rangka supaya kita tidak terjebak, ya, tidak terjebak melakukannya. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tauqih." Aku mengenali beragam keburukan, aku mengenali beragam dosa, aku mengenali beragam kebatilan, beragam kemungkaran, beragam kejahatan, aku kenali itu semua. Kenapa? Ya, li tauqih, ya, arabtu syarra la li syarri, bukan supaya aku mengerjakannya, bukan supaya aku jadi orang penjahat, bukan supaya aku jadi orang yang buruk, bukan supaya aku jadi pendosa atau pelaku maksiat, bukan. Walakin li tauqih, aku kenali itu semua agar aku mudah meninggalkan itunya. Ya, meninggalkan itu semua mudah karena tahu ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Namun kata Imam Hasan Al-Basri, "Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri," siapa yang tidak bisa membedakan yang buruk dengan yang baik, yaqa'u fih, dia termasuk orang yang buruk, dia termasuk orang yang salah. Berarti tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengetahui beragam keburukan, beragam dosa, beragam kemaksiatan, dan setelah tahu kita tidak terjebak melakukannya. Nah itu ya. Maka oleh karenanya, ya, kalau kita mengkaji kitab ini, ya, alhamdulillah sudah masuk ke dosa yang ke-61. Berarti 60 sudah kita ketahui. Mudah-mudahan tidak lupa. Minimal aya keneh catatanna gitu ya. Jadi bisa dibuka lagi di catatan naonnya dosa besar teh. Tah. Ya. Silakan murojaah kembali, silakan ulang kembali dosa besar yang pertama apa, kedua, ketiga sampai 60 apa. Coba dimuhasabahi, adakah dosa-dosa yang 60 tadi itu pernah kita lakukan? Kalau misalkan ingat, alah pernah ayat, segera taubat kepada Allah, mudah-mudahan diampuni taubat kita. Ya, segera bertaubat. Kalau misalkan alhamdulillah can pernah ayat ya, dosa nu 60 teh can dilakukan, pertahankan, jangan sampai terjebak melakukannya. Nah itu ya. Maka mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan dari mengetahui dosa besar ini dan menjauhinya, insya Allah kita akan selalu semangat mempelajari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke dosa yang ke-61 ya. Dosa yang ke-61 itu tentang menahan kelebihan air dari orang yang memerlukannya. Di sini mesti saya muqaddimahi dulu. Ya. Saya muqaddimahi dulu bahwa salah satu di antara amalan yang sangat diapresiasi oleh Allah dan Rasulnya, bahkan menjadi barometer keislaman itu, ada salah satu hadis. Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, Islam yang baik itu seperti apa sih? Maka Rasulullah SAW qala tut'imut ta'am. Kata Rasulullah, Islam yang baik itu yang pertama memberi makan. Pertanyaannya, memberi makan siapa? Ya, memberi makan siapa? Tentu yang dimaksud adalah memberi makan orang yang perlu makan. Bahkan dalam riwayat lain, memberi makan siapapun yang membutuhkan makan. Secara umum ya. Hatta kemudian hewan pun itu jadi amal soleh. Kita ngasih makan hewan jadi amal soleh, Pak Bu. Dalam Islam itu tercatat dan dalam Islam itu diapresiasi.
amalan kebaikan. Sekecil apapun kita memberi makan semut, nu jadi masalah osok tara masihan tuang semut. Yo sirum tuang heula pernah teu? Nu aya mah malah dipayan. Astagfirullahaladzim. Diusir nu aya mah nya. Ya. Atau minimal kalaupun tidak diusir, misalkan aya gula dituang ku sireum, nuju tuangnya gitu. Tong dipayahan alas silaing sia mah. Bukan begitu ya. Minimal ya sudah yang dimakan diikhlaskan. Kalaupun kita tidak mampu menyengajakan untuk ngasih makan, ya yang sudah ada tinggal diikhlaskan. Ya. Siap gitu, ada kemudian makanan dimakan sama tikus, kira-kira apa, Bu? Oh kan ngamuk ya. Yang ada ngamuk, tikusnya diuber-uber ya, sampai kemudian dibunuh. Memang bunuh tikus dibolehkan kalau dia kemudian merusak. Ya, kalau dia merusak. Tapi kalau kemudian tidak ketemu ya sudah tinggal diikhlaskan saja. Ya, tinggal diikhlaskanlah saja. Mungkin karena dia butuh makan begitu saja. Tapi kalau nampak di depan tikusnya bunuh, Bu, merusak tikus tuh. Nah, taib ya. Jadi Islam yang baik itu kata Rasulullah SAW adalah tut'imut ta'am, memberi makan. Namun Islam mengajarkan kita agar segala sesuatu tindakan kita, perbuatan kita ini harus betul-betul produktif. Jangan asal gitu ya. Jangan asal. Kalaupun kemudian berpahala, bagaimana agar kemudian pahalanya bisa menjadi pahala yang besar? Bagaimana kalau kemudian pahala besar ini menjadi jariyah? Kan begitu. Ya, maka mesti difikirkan kira-kira kasih makan siapa? Begitu. Yang kita kasih mungkin satu buah pisang mungkin, tapi bagaimana buah pisang ini kemudian bisa menjadi pahalanya besar, kemudian jadi jariyah. Coba gimana kira-kira? Itu pisang dikasihkan ke siapa? Bu. Supaya ini pisang jadi amalan jadi pahala besar dan menjadi jariyah. Terus menerus pahalanya ngalir ke kita. Kira-kira itu pisang dikasihkan ke siapa, Bu? Hah? Orang yang pengen pisang. Gimana kalau orang yang pengen pisang setelah makan pisang kemudian dia tidur? Berpahala nggak? Mungkin saja bisa. Ya, tapi pahala tidur. Berarti kita harus berpikir kembali. Ya. Kira-kira ini pisang supaya melahirkan amalan besar, amalannya terus-menerus ya. Dan pahalanya itu sampai juga ke kita. Kira-kira itu pisang diberikan ke siapa? Coba berpikir lagi. Nah, tuh santri banyak, Bu. Ngantong dipraktikan, yuk hiji pisang keur sabaraha ngantong, Bu. Ngisinkeun hari kitu mau. Kasih sama siapa? Santri yang kemudian dia habis makan pisang itu dia ngafalin Quran. Kemudian selesai ngafalin Quran datang sholat maghrib, dia sholat maghrib, kemudian dia tilawah Quran lagi sampai kemudian sholat isya, dia melaksanakan sholat isya. Bu, tenaga yang digunakan untuk amal soleh tadi itu salah satu sumbernya dari pisang yang kita berikan, maka pahalanya ngalir ke kita terus. Pahala sholatnya, pahala hifdzil Qurannya, pahala kemudian murojaahnya ngalir terus, Bu. Kenapa? Ada tenaga yang dia gunakan yang salah satu sumbernya dari pisang yang kita berikan. Itu karek pisang. Ngan masalahnya pisang di lambung berapa jam bertahannya itu. Berarti kalau ingin jariyahnya itu sampai esok hari, kira-kira apa yang bisa menyebabkan atau apa yang bisa bertahan sampai esok hari? Tinggal difikirkan saja. Kira-kira naon cing? Sangu kan ketika dimakan, nasi ketika dimakan kan, ketika dicerna itu kan membutuhkan 5 jam. 5 jam itu baru dicernanya, belum kemudian mengendap di sininya. Berapa jam tuh? Lumayan agak lama. Dan nasi ketika sudah dicerna itu yang tidak bermanfaatnya dibuang, yang bermanfaatnya nanti akan menjadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh orang yang memakannya, kemudian menjadi tenaga yang digunakan untuk amal soleh. Begitu. Ya, jadi kenapa tut'imut ta'am di dalam Islam itu menjadi amalan besar?
Karena perannya di situ. Makanan yang dicerna itu akan menjadi tenaga. Tenaga itu kemudian digunakan untuk ibadah. Masalahnya nih Bu ya, masalahnya kalau kemudian kita kasih makan, setelah dia makan kemudian malah main judi, kumata. Makanya Islam mengajarkan kita, kalaupun kita beramal soleh, mesti produktif amal soleh kita ini. Betul, dapat pahala dari sisi kemanusiaannya, ngasih makan orang yang lapar. Namun pasca dari itu apa? Ya, pasca dari setelah dia makan, tenaga yang dihasilkan dari makan itu dipakai apa? Itu mesti diperhitungkan juga itu. Ya. Karena sekali lagi Islam itu memerintahkan kita ketika beramal itu harus dipikirkan kira-kira ini amalan produktif atau tidak. Kira-kira produktifnya ini hanya beberapa saat atau panjangan begitu. Kita inginkan beramal jariah. Terkadang amal jariah itu terfokuskan pada infrastruktur saja ya. Saya ingin punya amal jariah, dibangunlah masjid. Padahal masjidnya geus bangunnya, ia pengen amal jariah tapi tetap nempel karena masjid. Naon tempelkan karena masjid ya, lantai geus aya sempurna. Naon deui nya. Terkadang kita selalu terfokuskan pada satu titik jariah itu. Seolah-olah bangunannya saja. Ya, ke pesantren, bikin pesantren, kemudian ada bangunan pesantrennya sudah sempurna, masih pengen jariah apa itu jariah, apalagi gitu ya. Nah maka ini mesti harus kita pikirkan, yang mendonasikan, yang memberikan itu harus kemudian harus cerdas, ya harus cerdas agar amal kita produktif. Jadi jangan asal yang penting mengeluarkan, enggak, bukan yang penting mengeluarkan, bagaimana apa yang kita keluarkan itu bisa produktif. Makanya kalau kita mau infak pun lihat kira-kira yang bisa jadi jariah potensi apa nih, ya yang bisa jariah kira-kira potensi apa. Bangunan sudah ada, sudah lengkap, ya kemudian apa lagi, ya ada fenomena gini, ada fenomena begini, ya ada orang yang ingin infak, ingin wakaf, asal beri, ya saya serahkan wakaf ini yang penting untuk apa, untuk semua infrastruktur masjid, terserah. Tiba-tiba apa, masjid sudah sempurna, ya hatta kemudian WC pun sudah ada. Akhirnya karena ini kemudian tidak ada lagi, ya dibuat WC baru, ya dibuat WC baru. Masalahnya WC yang lama pun luas, tambah WC baru, dipakai nggak kira-kira? Dipakai mungkin sama beberapa orang. Berarti kejariahannya pun, nah ini kejariahannya pun tidak terlalu efektif. Maka kita yang berinfaknya pun, kita yang berwakafnya pun harus cerdas memikirkan kira-kira untuk apa agar ini bisa menjadi jariah terus menerus. Nah maka yang paling besar nilai jariahnya itu apa? Ketika apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan itu menjadi tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun salah satu di antara amal jariah. Ya. Kasih makan para santri, kasih makan para ustadz. Itu bagian dari amal jariah. Tinggal kita pikirkan kira-kira pahala besar apa yang kita inginkan. Nah, tinggal diproyeksikannya ke orang-orang yang memiliki amalan besar tersebut. Contoh misalkan ingin mendapatkan pahala hifzil Quran, ya proyeksikan kepada para penghafal Quran. Ingin mendapatkan pahala ribat. Apa amalan ribat itu apa, Bu? Pak? Ribat itu apa? Ribat itu berjaga malam, ya berjaga malam di perbatasan negara Islam, ya yang kalau hari ini prakteknya apa, ya penjaga di perbatasan negeri, atau yang lebih khususnya lagi sekarang siapa, warga Palestina sana itu, mereka ini disebut oleh para ulama al-murabitun, para penjaga. Maksudnya penjaga apa? Ya, penjaga apa coba?
penjaga Masjidil Aqsa. Ya, penjaga Masjidil Aqsa. Orang-orang Palestina itu disebut Al-Murabitun itu karena dia menjaga Masjidil Aqsa. Sejatinya, Bu, ini sedikit kita ke Palestina ya. Untuk menepis narasi-narasi miring, narasi-narasi sumbang ya. Menjaga Palestina itu sejatinya kewajiban umat Islam seluruh dunia. Sejatinya menjadi tugas dan kewajiban umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ya, pernah kita menjaga Masjidil Aqsa? Boro-boro nggak jaga imah sorangan ge kabobolan keneh kan gitu ya. Ya, kita di tempat sendiri saja keteteran, di negeri saja keteteran seperti itu. Maka hari ini bahkan sejak lama penjagaan Masjidil Aqsa itu diwakilkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mereka mewakili kewajiban kita, Bu. Pertanyaannya, apa bentuk terima kasih kita kepada mereka? Nah itu. Ya, tugas kita diwakilkan sama mereka menjaga Masjidil Aqsa itu. Emang Masjidil Aqsa wajib? Oh, wajib. Ibu bapak sekalian, ketika turun surat At-Tin, surat At-Tin ini turun di Mekah apa di Madinah? Pak, Bu, surat At-Tin, apalkan surat At-Tin, Bu? Nukumaha? Wat-tini waz-zaitun. Ya. Yang sering dibaca di sholat Isya. Salah satu keutamaan surat At-Tin itu dibaca di sholat Isya. Surat At-Tin itu diturunkan oleh Allah di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Apa tanda di Mekahnya itu? Karena para ulama mengkelompokkan dia ke dalam surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat-surat yang turunnya di Makkah. Ketika turun surat tersebut, Wattini wazzaitun, padahal di Mekah, di Madinah tidak ada kebun tin dan kebun zaitun itu. Rasulullah mempertanyakan, apa ini maksud wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun? Ari buah nama nyampe ke Mekah ke Madinah teh. Ditinan, buah tin, buah zaitun, buah tin, buah zaitun, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Pertanyaannya, di mana pohon tin dan pohon zaitun itu? Ternyata para ulama meriwayatkan ketika turun surat At-Tin ini, wilayah yang paling subur ditanami buah tin dan buah zaitun itu ada di Syam. Ada di Syam. Makanya kemudian ada hadis lain, alaikum bisyam. Hendaklah kalian pergi ke Syam. Syam itu mana? Kalau hari ini jadi 4 negara. Hari ini Syam jadi 4 negara. Dulu satu nama, Syam namanya. Apa itu? Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. Ya, alaikum bisyam. Hendaklah kalian mengunjungi Syam. Hendaklah kalian memperhatikan Syam. Itu perintah Rasulullah SAW. Ya, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan, itu Syam hari ini. Nah, ketika turun surat At-Tin, Allah sejatinya memerintahkan kita untuk memperhatikan negeri Syam. Ditegaskan lagi ketika Rasulullah sudah masih di Mekah nih. Ketika turun surat Al-Isra ayat yang pertama. Ya, tentang apa itu? Tentang Isra Mi'raj. Nama lain dari surat Al-Isra itu surat Bani Israel. Ya, surat Bani Israel. Kok Bani Israel dijadikan surat? Karena memang ada keutamaan di kalangan Bani Israel itu. Apakah keutamaannya ada pada Zionis? Tidak. Keutamaannya ada pada Bani Israel yang beriman kepada Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya ada di Madinah itu seorang ahli ilmu dari Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Mereka ulamanya Yahudi itu. Tatkala datang Rasulullah SAW
Dia uji benarkah Nabi dan Rasul Muhammad itu, disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh para Nabi dan Rasul saja. Dan ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan lancar oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian Abdullah bin Salam menyimpulkan ini betul-betul Nabi dan Rasul terakhir yang Allah sebutkan dan Allah ceritakan dalam Taurat yang dia kuasai itu. Maka kemudian dia bersyahadat, masuk Islam tuh Abdullah bin Salam. Nah, Bani Israel yang dipuji oleh Allah itu Bani Israel yang modelnya seperti ini, seperti Abdul Salam dan yang semisal dengannya. Jadi tidak semua Bani Israel ya. Baik, kita kembali lagi. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Rasulullah SAW. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Berarti lebih khusus lagi. Syam yang dimaksud apa? Negeri apa? Palestina, yang di dalamnya ada masjidil aqsa. Lebih dikerucutkan lagi. Perhatikan masjidil aqsa ya. Perhatikan Masjidil Aqsa. Beberapa Jumat ke belakang saya khutbah Jumat di depan beberapa pemilik travel umroh ya. Saya sampaikan di khutbah Jumat itu ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin, saudaranya orang-orang Palestina yang selama ini mereka menjaga Al-Aqsa, mewakili kewajiban kita. Maka apa kalau kita bisa lakukan ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka? Apa? Buat ya paket-paket umroh plus Masjidil Aqsa. Begitu ya. Selesai Jumatan diserang saya. Ustaz kumaha bisa ke Masjidil Aqsa? Hese menembus nage. Sebab naon, semua bandara diblokade oleh Israel. Kantos nyobian udah hese. Kantos nyobian teu menurut berita hese. Setelah itu seminggu setelahnya rame kan di televisi. Siapa yang keluar kemudian 17 tahun 16 tahun sering ngajak jamaah umroh ke Masjidil Aqsa? Siapa? Dulu pernah didatangkan, diundang di Al-Islah ceramah. Siapa? Hadir tuh Bu? Siapa? Sahacing. Nah, sok nonton berita tuh. Dia keluar, saya 16 tahun bolak-balik ke Masjidil Aqsa hanya untuk apa? Ngajak jamaah umroh hadir di Masjidil Aqsa, berkunjung ke Masjidil Aqsa. 16 tahun, bahkan dia di lain waktu 17 tahun katanya bolak-balik. Siapa itu? Ustadz Haikal Hasan. Ya. Padahal sebelumnya saya belum nggak tahu tuh Ustadz Haikal Hasan suka begitu ya, ngajak jamaah umroh pergi ke sana. Saya hanya menyampaikan dari apa yang saya baca dalam riwayat itu, para ulama menyebutkan tiba-tiba disambut, kok dia juga bisa ternyata. Berarti kalau 17 kali bolak-balik dalam satu tahun berapa kali itu ya, 17 tahun dia bolak-balik itu. Satu tahunnya itu berapa kali? Ya, dia ngajak jamaah umroh. Sulitkah? Bisa katanya. Enggak, sulit apa enggak? Bisa. Itu ya. Jawabannya itu bisa, bukan sulit dan tidak sulitnya, bisa. Kenapa demikian? Ketika kita punya keinginan, sesulit apapun bisa enggak? Bisa. Ketika kita punya kemauan, ketika kita punya semangat, bisa sesulit apapun. Makanya kata Imam Zarnuji dalam salah satu nasihatnya dalam Ta'limul Muta'allim, al-jidnu yudni ya, al-jidnu yudni ila syasi'. Kesungguhan yang kuat, kemauan yang kuat itu akan meringankan yang berat, mendekatkan jarak yang jauh. Begitu kata Imam Zarnuji. Masya Allah ya. Pertanyaannya, ada nggak kemauan? Padahal Rasulullah SAW bersabda itu ya, bersabda ini satu paketan loh ya. La tasyuddur rihal illa ila salasatil masajid, kata Rasulullah SAW. Jangan berpayah-payah kalian melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Kalau kepada 3 masjid ini silahkan berpayah-payah pun nggak apa-apa. Kenapa? Berpahala besar.
ila salasatil masajid, kecuali kepada 3 masjid silahkan berpayah-payah. Apa itu? Masjidil Haram, wa Masjidin Nabi, ya, kemudian wa Masjidil Aqsa. Perjalanan ke Masjidil Haram, perjalanan ke Masjid Nabawi, perjalanan ke Masjidil Aqsa, ini satu paket seharusnya. Masalahnya selama ini, ya, paketnya dipotong, cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wih, ramai sekarang, ada plusnya katanya. Plusnya kemana? Ke Turki, rek naon. Ya, cek Babe Hasan, mengapain ke Turki? Ya, Masjidil Haram umroh plus. Kamana deui nu sok aya plus-plusan teh? Ka Mesir, rek ziarah ka Firaun. Apa manfaatnya ziarah ke Firaun? Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabi atau umroh plus mana lagi plusnya itu? Coba buat paket plus Masjidil Aqsa. Kata beliau, kata Ustaz Haikal Hasan, 17 tahun bolak-balik ke Masjidil Aqsa itu apa? Kalau umat Islam memperlakukan Masjidil Aqsa sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kelar semua masalah. Kata beliau itu. Ekonomi selesai. Insya Allah akan makmur tuh. Ya. Keamanan selesai. Zionis nggak bakalan berani tuh ganggu Masjidil Aqsa. Kenapa? Umat Islamnya banyak. Sebagaimana Masjidil Haram sekarang nggak ada yang berani tuh. Ya memang sekarang saja ya, ada di Masjid Nabawi ada yang sudah berani orang kafir masuk itu ke tanah haram itu. Ya. Nah, kalau kemudian Masjidil Aqsa sebagaimana kita perlakukan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semua urusan selesai itu. Semua urusan selesai itu Masjidil Aqsa. Hari ini Pak Bu silahkan, makanya harus update berita. Usahakan umat Islam harus update berita tentang Palestina supaya tidak digiring kepada opini yang sesat, tidak digiring kepada narasi-narasi yang membingungkan. Ya, seperti itu. Coba update berita hari ini, ya, Palestina kemarin malam, ya, kembali rumah sakit dibombardir. Bahkan Asy-Syifa sudah beberapa hari disandra. Bahkan tadi pagi saya membaca beritanya itu dari salah satu kepala rumah sakit Asy-Syifa itu, ada ratusan jenazah yang diangkut oleh Israel, ya, kita sebutnya Israel ya, jangan Israel atau Zionisnya. Itu ratusan mayat diangkut pakai truk dibawa oleh mereka. Pertanyaannya buat apa kira-kira? Buat apa kira-kira Pak Bu? Ya. Mungkinkah kemudian akan mereka kubur? Wallahu a'lamu. Karena video sebelumnya justru ada jenazah-jenazah Palestina itu justru malah ditendang-tendang dan dikencingi. Na'udzubillah min dzalik. Bukan dikuburkan, malah ditendang-tendang dan dikencingi. Itu videonya viral, Bu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena mereka Zionis Israel itu menganggap orang Palestina itu setengah manusia. Setengahnya lagi apa? Hewan katanya. Kita tidak menyebut Yahudinya ya. Karena ternyata Robi Yahudi sekarang justru malah menyuarakan free Palestine. Ya, orang-orang Yahudi Robinya menyerukan kebebasan Palestina. Bayangkan itu. Ya, makanya yang kita sebut itu bukan Yahudi secara umum, tapi Zionis atau Israel. Otomatis ini lebih mengkerucut siapa? Mereka-mereka yang bernafsu ingin melenyapkan Palestina. Yang ini ternyata kebijakannya tidak disetujui oleh orang Yahudi sekalipun. Oleh semua orang Yahudi tidak. Robi Yahudi justru malah menyuarakan pembebasan Palestina. Bahkan ketua Yahudi internasional ya menginstruksikan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Loh, kok kenapa Anda malah mendukung kemerdekaan Palestina, bukan kemudian
peperangan terhadap Gaza. Karena ketika Palestina masih berdiri kokoh, kami 3 negara itu bisa akur dan damai. Kristen, Islam, Yahudi aman damai. Salah satu riwayat 700 tahun di masa khilafah Turki Utsmani. 700 tahun, Bu. Bukan 7 tahun, 700 tahun. Itu 3 agama nggak ada masalah itu. Ya, selama di bawah kekuasaan Turki Utsmani nggak ada masalah. Orang Kristen aman ya di tempat ibadahnya, umat Islam di Masjidil Aqsa-nya, kemudian orang Yahudi di sinagognya, masing-masing kemudian mereka hidup damai, aman, tidak ada masalah. 700 tahun di masa Turki Utsmani. Kemudian di masa Daulah Abbasiyah 450 tahun. 450 tahun aman damai juga. Ya. Kemudian di Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah kemudian awalnya sekitar 100 tahunan lebih. Namun selebihnya Daulah Bani Umayyah menjadi negara-negara kecil itu. Ya. Itu kemudian aman juga, nggak ada masalah itu. Makanya muncul tuh video dari seorang wanita Kristiani. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan pemegang ya, tempat ibadah kami adalah Muslim. Loh, kok bisa begitu? Maksudnya apa? Selama Palestina di bawah kekuasaan umat Islam aman, kita tidak ada masalah. Itu faktanya, Bu. Makanya korek-korek lagi sejarah. Ini pentingnya sejarah, Bu. Jadi ketika kita tahu sejarah nggak bakalan gampang disesatkan dengan narasi apapun, ya nggak bakalan disesatkan dengan narasi apapun. Justru sejarah itu menjadi apa? Menjadi bukti, ya menjadi bukti tentang bagaimana cara mendamaikan 3 agama besar di satu negara di Palestina itu. Sejarah itu yang mengabadikannya itu. Makanya hari ini baik Yahudi maupun Kristiani internasional, terutama Kristen yang ada di Palestina itu mendukung kembali Wa'dul Umari. Apa itu Wa'dul Umari? Perjanjian yang pernah dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan 3 pembesar agama yang ada, Kristen, Islam, Yahudi. Wa'dul Umari. Ya. Perjanjiannya itu, dan selama perjanjian itu diakui aman damai itu. Dan bekasnya nih, Bu, Pak, ya. Bekas dari perjanjian Wa'dul Umari itu berbekas ada sampai sekarang. Termasuk beberapa hari ke belakang, sepekan yang lalu mungkin ya. Sebelum gereja terbesar kedua di dunia dibom oleh Israel itu, kan masjid-masjid dulu tuh yang dibomnya itu, ya semua masjid di Gaza itu sudah rata, sudah hancur. Pas bertepatan dengan hari Jumat, ini diulang-ulang diceritakan oleh Ustadz Haikal Hasan. Umat Islam mau Jumatan ini. Apa yang terjadi kemudian? Mereka menggelar di lapangan. Tentu dengan kekhawatiran yang besar juga. Khawatir ketika sedang Jumatan dibombardir. Itu yang dikhawatirkan. Maka apa yang terjadi? Tanpa diminta, Bu, ini. Tanpa diminta, Allahu Akbar. Kita sangat haru dengan hubungan ini. Orang-orang Kristen itu kemudian membereskan gereja itu. Ibu pernah lihat gereja? Pernah lihat belum? Kalau pengen tahu di YouTube aja lihat dalaman gereja. Itu kan banyak kursi-kursi itu. Memang begitu cara ibadahnya orang Kristen itu. Tiba-tiba mereka apa? Membereskan kursinya. Kursinya itu sudah dibaut, dipaten itu, dilepas oleh mereka, dikepinggirkan, dibiarkan menjadi blong ruangan itu. Kemudian dia datang kepada kaum muslimin. Wahai saudaraku, ya, sholatlah di tempat ibadah kami. Itu sudah dibereskan oleh kami. Betul, ketika masuk itu sudah siap, itu tinggal pakai saja. Allahu Akbar. Maka umat Islam melaksanakan Jumatan di dalam gereja itu. Ini khusus ya, ini khusus kondisi. Nggak boleh langsung kemudian dibawa ke sini ya, ke negara kita yang aman, jangan. Ya, ayo masalah dehnya. Ini kondisional di sana di Palestina. Itu luar biasa. Akhirnya apa? Kaum muslimin di sana melaksanakan
melaksanakan sholat Jumat. Sampai kemudian selesai sholat Jumat itu umat Islam mengerti di hari Ahad ini giliran mereka ibadah. Maka selesai melaksanakan Jumat apa? Umat Islam ngaberesan deui apa? Kursinya dipasang-pasangkan lagi. Allahu Akbar. Ini praktek apa, Bu? Toleransi yang luar biasa ini. Bayangkan. Dan apa? Setelah hari Minggu itu mereka ibadah, umat Kristen ibadah itu, tiba-tiba ada sekitar berapa ratus orang itu di dalam gereja itu dibom, meninggal semua, Bu. Orang Kristen itu. Umat Islamnya kemudian mereka segera menggali reruntuhan itu, mencari saudaranya, semanusianya, saudara sebangsanya, orang Kristen padahal dicari, dievakuasi. Makanya orang Kristen di Palestina ini sekarang menyerukan kembali apa? Menyerukan kembali untuk diberlakukan wa'dul umari. Perjanjian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh ya. Masya Allah. Itu faktanya demikian. Nah sekarang kan banyak narasi-narasi yang dibangun untuk mendistorsi sejarah seolah-olah itu tidak pernah ada. Na'udzubillah min dzalik. Baik, makanya update terus berita agar kemudian kita selalu tergerak untuk membantu mereka, ya, memperlihatkan memperlihatkan keberpihakan kita kepada kaum muslimin yang ada di sana. Meskipun ya di dunia ini ya, masya Allah ya, aksi solidaritas kepada Palestina tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja. Ternyata ada yang lebih dahsyat, Bu. Aksi solidaritas itu ternyata setiap hari dilakukan. Di mana, Bu? Tahu nggak? Ini menakjubkan luar biasa. Aksi solidaritas kepada Palestina itu tiap hari gantian terjadi terus, dan itu dengan jumlah yang besar. Di mana itu? Di Amerika. Allahu Akbar. Di Amerika sampai detik ini, tadi dari pagi sampai siang lagi ada aksi juga menyuarakan free Palestine. Allahu Akbar. Padahal apa? Yang turun jalan menyerukan free Palestine bukan semuanya muslim, Bu. Amerika, Bu, Amerika. Kira-kira mayoritas apa? Mayoritas bukan Islam, mayoritas bukan muslim, tapi mereka tergerak. Kenapa? Rasa kemanusiaannya. Mereka turun jalan menyerukan kebebasan untuk Palestina. Bu, kita yang punya ikatan, berapa ikatan? 2 ikatan. 1 ikatan iman, 2 ikatan kemanusiaan. Masa kemudian kita diam-diam saja? Maka kemudian mesti kemudian ada sikap yang harus kita lakukan sebagai bentuk solidaritas kita kepada mereka. Minimal ada 4 langkahnya. Langkah aksi solidaritas kita kepada kaum muslimin Palestina. Apa 4 itu? Yang 1, doa yang terbaik untuk mereka. Sebagian kaum muslimin melaksanakan kunut nazilah. Kalaupun tidak di kunut nazilah, ya di kunut subuhnya, dikuatkan doanya. Ya. Jadi yang tidak kunut nazilah, kunut subuhnya dimaksimalkan tuh dalam doa untuk Palestina itu. Kalaupun tidak di kunut nazilah, tidak di kunut subuh, di sholat di tiap doa kita pribadi masing-masing, sisipkan doa untuk mereka Palestina agar segera kemudian dibebaskan dari penjajahan. Ini langkah pertama, doa. Dan jangan cukup sekali, setiap kali kita doa sok sisipkan doa untuk Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah berikutnya sebagai wujud solidaritas kita kepada Palestina, yang kedua apa? Keluarkan sebagian dari harta kita sebagai upaya meringankan beban kita. Insya Allah, Bu, donasi yang dikirimkan ke sana melalui lembaga-lembaga yang ada itu betul-betul kepada rakyat sipil, insya Allah, kepada korban-korban itu. Karena sekarang banyak tuh narasi ditakut-takutkan. Awas tuh, donasinya diarahkan kepada para pejuang Hamas katanya. Loh, kenapa emang? Kan mereka teroris, begitu kan. Padahal ketika kejar, kata siapa mereka teroris? Ternyata kata Zionis, kata Israelnya. Wajar kalau begitu. Wong dulu juga para pahlawan kita disebut hal yang sama. Jenderal Sudirman itu disebut apa sama kolonial dulu?
ya, pemberontak disebutnya juga. Jenderal Sudirman itu kita kan menganggapnya sebagai pahlawan kan. Mereka menyebutnya apa? Kolonial itu menyebutnya pemberontak, radikalis. Wajarlah begitu. Pun demikian, makanya tonton terus berita itu. Tidak ada satupun rakyat Palestina yang kemudian mensumpah serapahi para pejuang Palestina. Itu menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan bahwa bagi mereka para pejuang itu pahlawan mereka. Bahkan ada satu ungkapan, ini dari anak kecil, Bu. Ungkapan dari anak kecil. Bagaimana menurut kalian tentang para pejuang Palestina ini? Teruslah berjuang, meskipun kita semua mati semua. Teruslah berjuang untuk memerdekakan Palestina. Begitu, Bu. Tidak pernah ada satu kata pun mensumpah serapahi para pejuang Palestina. Ya, hanya Israel dan buzzer-buzzernya saja ternyata yang mensumpah serapahi para pejuang Palestina itu. Nah, jadi insya Allah ya alhamdulillah. Bahkan inilah pentingnya media sosial hari ini. Dari Muhammadiyah sudah nyata ada videonya nyampe ke Palestina. Diterima itu oleh para korban di Gaza itu. Dari Persis sudah sampai juga. Di Dewan Dakwah juga sudah sampai juga. Apalagi dari pemerintah kan 50 ton itu sudah masuk tuh. TNI-nya pun alhamdulillah sudah mulai masuk, hanya rata-rata di perbatasan. Nah, itu alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Maka langkah kedua donasi, Bu. Silahkan ya, meskipun sedikit. Yang ketiga, langkah sikap kita ya sebagai dukungan solidaritas kita kepada Palestina itu apa? Kalau ada aksi-aksi solidaritas, ikutan, Bu. Meskipun hanya satu kali gitu ya, ikutan. Untuk memperlihatkan minimal kalaupun kita tidak terlihat di TV, tuh kayak si Ece ya. Kalaupun kita tidak kelihatan di televisi, tidak kelihatan di Facebook, di YouTube, minimal mudah-mudahan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti solidaritas kita. Itu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, langkah real untuk memperlihatkan solidaritas kita kepada Palestina apa? Boikot produk-produk Israel dan sekutu-sekutunya. Terbukti efektif untuk melemahkan Israel dan sekutunya. 2 hari yang lalu Israel sudah ngemis-ngemis ke rakyatnya. Ayo patungan ya, kernaon ya kermayar tentara besi kala labur. Bahasa itu seperti itu. Jadi biayai kami untuk menuntaskan perang ini. Rakyat Israelnya ogah jangan seperti itu. Nggak mau, justru yang ada siapa Bunyamin Netanyahu-nya malah dituntut untuk mundur oleh rakyatnya sendiri tuh, bayangkan. Masya Allah ya. Ini 4 langkah real ya untuk memperlihatkan solidaritas kita kepada Palestina. Nah, termasuk tema hari ini ya, tema hari ini terkait kalau kita ingin infak sedekah kita, tut'imut ta'amnya betul-betul berpahala besar tuh di sana. Betul, di Indonesia pun perlu diperhatikan, betul, tapi tidak kemudian mengesampingkan mereka. Hati-hati ya, narasi itu menjadi jadi narasi sumbang juga tuh. Ya, ngapain ngurusin negara lain, negara sendiri juga banyak urusan, emang benar. Cuma masalahnya apakah harus dibiarkan mereka begitu? Na'udzubillah min dzalik, tidak. Justru ya karakter konstitusi kita yang mengharuskan kita memperhatikan negara-negara lain. Ya, Ibu ingat ketika masa sekolah dulu di setiap upacara dibacakan kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Emut kan ya. Kan selalu dibacakan dan diulang-ulang bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kan begitu. Konstitusi negara kita mengharuskan perhatian terhadap negara lain. Kok ada orang keluar-keluar ngapain merhatikan negara lain? Berarti orang tersebut bertentangan dengan konstitusi kita. Begitu saja. Ya, orang yang keluar-keluar seperti itu nggak usah ngurusin negara lain, dia sudah bertentangan dengan jati diri konstitusi kita. Begitu saja. Uang dicontohkan langsung oleh presiden kita juga pun alhamdulillah kan.
ya, pasca 7 Oktober lalu, di antara presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, yang paling cepat bereaksi presiden kita. Oh, Masya Allah, kita bersyukur tuh, mengecam tindakan Zionis, kemudian mendukung kebebasan Palestina. Allahu Akbar. Cuma masalahnya beberapa hari yang lalu presiden kita dicemooh tuh sama si presiden Amerika. Ya, presiden kita ngomong tolong stop, ya, penjajahan kepada Palestina itu hentikan. Eta presiden Amerika malah ngomong tentang iklim. Anda kedinginan kayaknya. Astagfirullahaladzim, ngahina euy. Saya merasa terhina, Bu, dibegitukan. Kita betul-betul serius ingin menghentikan itu, menuntut untuk dihentikan, malah ngomongnya ke arah yang lain. Astagfirullah. Makanya kemudian beberapa hari berikutnya atau bahkan sehari berikutnya, ketika dia pergi ke Tel Aviv, turun dari pesawat, dijongklok, Bu, klak-klak, glublok makanan. Astagfirullah. Itu faktanya. Kawalat sih ya ke orang Indonesia, ya. Kawalat ke orang Indonesia menyepelekan begitu saja, ya. Justru presiden kita sudah mencontohkan kepada kita harus kemudian perhatian terhadap negara lain yang masih dijajah, dan alhamdulillah diikuti oleh negara-negara yang lain. Bahkan Indonesia dipercayai sebagai apa? Dewan kemanusiaan. Ini percaya. 198 negara anggota PBB, 182-nya mempercayakan kepada Indonesia. Allahu Akbar. Jadi Pak Presiden bukan sekedar mencontohkan dalam pernyataan sikap saja, tapi langsung kemudian dia memerintahkan Menteri Luar Negerinya, Kemenlu, ya, Bu Retno itu, untuk bersuara dengan lantang. Alhamdulillah, saya baru tahu, Bu Retno itu ternyata sudah pendek, kurus deh, tapi suaranya menggelegar luar biasa. Dia sampaikan itu lembut, ya, lembut, bahasa orang Jawa. Orang Jawa itu andeleminya, kalem, nyantai, tapi ternyata nonjok betul itu. Sampai kemudian buktinya 182 negara mempercayakan kepada Indonesia sebagai Dewan HAM. Allahu Akbar. Luar biasa, ini kan prestasi besar ini. Ternyata dayung sambut, Bu. Harapan Palestina sejak lama itu, kalau Indonesia bisa menyelesaikan konflik Palestina, hari ini semakin kelihatan, Bu. Hari ini semakin kelihatan. Makanya ketika bertemu di Riyadh, Pak Jokowi itu digandeng sama Erdogan. Digandeng terus, dikaleng gitu. Betapa Pak Erdogan pun salut kepada negara kita, Masya Allah. Inilah satu-satunya negara dari mulai pemerintahnya sampai masyarakatnya kompak, Bu, hanya Indonesia. Negara-negara lain nggak begitu. Amerika pemerintahnya pro Zionis, rakyatnya pro Palestin. Inggris pun demikian, Prancis pun demikian, Jerman pun demikian, sama. Negara Indonesia luar biasa. Ini harus jadi kebanggaan dan harus melahirkan nasionalisme kita ini. Apa? Dari mulai pemerintah pusatnya sampai rakyatnya satu suara. Free Palestine, Masya Allah. Ini anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka pembahasan kali ini sesuai dengan langkah konkret kedua tadi, Bu. Langkah konkret kedua kita, memberi mereka makan dan minum. Ya, tut'imut ta'am. Islam yang terbaik itu adalah tut'imut ta'am, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wa taqra'us salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada yang kau kenal ataupun tidak kau kenal. Mengucapkan salam, selalu mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, begitu. Itu amalan Islam yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Ya, banyak sebetulnya, cuma dalam hadis ini 2 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, barulah kemudian kita masuk pada pembahasan di dosa yang ke-61 itu, menahan kelebihan air dari orang yang memerlukannya. Ya, kita ini sudah cukup nih, ya, sudah cukup akan kebutuhan terhadap air sudah cukup. Masih ada nih air, ada orang yang membutuhkan, tapi kita tidak beri. Nah, itu dosa besar tuh. Ya, menahan kelebihan air yang ada di tangan kita, ya,
tidak memberi kepada orang lain, dosa besar itu. Padahal orang lain itu kemudian sangat membutuhkan. Makanya Imam Az-Zahabi mengawali pembahasannya ini dengan surat Al-Mulk ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, kata Allah, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Maksudnya begini ayat ini. Air dari siapa? Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya itu adalah fasilitas untuk semua manusia, bukan muslim saja loh ya. Bukan muslim saja. Air itu fasilitas dari Allah untuk semua makhluk Allah, bukan manusia saja. Ya, termasuk hewan-hewan, termasuk makhluk gaib itu jin, termasuk pepohonan, rumputan, pokoknya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan air, Allah berikan fasilitasnya. Ya. Maka kemudian ditanya, kalau kemudian air itu kering, siapa yang akan memberikan kecuali hanya Allah? Dan alhamdulillah nih ya, kita mesti bersyukur lagi. Ya, fenomena El Nino yang katanya menurut perakiraan BMKG sebelum-sebelumnya itu akan terjadi sampai pertengahan 2024 nanti. Ya, paling cepat katanya sampai Februari 2024. Tapi alhamdulillah sudah beberapa hari ini Allah berikan hujan. Kenapa? Kita minta kepada Allah. Makanya kita sosialisikan setiap pertemuan itu, mintalah doa kepada Allah secara khusus agar diturunkan hujan. Alhamdulillah dikabulkan. Alhamdulillah dikabulkan. Bahkan sempat terjadi ya di Pangalengan, ada yang kemudian melaksanakan sholat istisqa, ya, khusus minta hujan. Kemudian di tempat mana lagi gitu ya, pelaksanaan sholat istisqa sudah mulai dilaksanakan karena memang sudah kekurangan air. Kita galakkan doa lebih khusus lagi, doa lebih khusus untuk minta hujan. Alhamdulillah dikabulkan nih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus jadi penyemangat. Ya, kalau doa kita minta hujan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, pun doa minta kemerdekaan untuk Palestina pun akan didengar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yakinnya kita kepada Allah kita totalitaskan. Allah akan mendengar doa kita. Maka doa Allahumma ansuril muslimin wal mujahidina fi Palestin, minta kepada Allah, selalu doakan demikian. Tuh ya. Nah, alhamdulillah sekarang sumur pada penuh lagi. Ya, PDAM enggak Daud lagi ya. Kan sempat Daudnya PDAM, sehari ngocor, sehari henteu, sehari ngocor ngocor Daud ya tadi. Kalau saum Daud deui. Alhamdulillah kan sekarang tiap hari lagi ya, ngocor normal lagi. Alhamdulillah. Ya. Nah, Allah sendiri tuh, kenapa kau tahan kelebihan airmu kepada orang yang membutuhkan air, sedangkan air itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian letak dosa besarnya itu. Sejatinya air itu dari Allah, kenapa kemudian kita menahannya dari orang yang membutuhkan? Itu dosa besarnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya, kalau kemudian meskipun riwayat ini menyebutkan air saja, bukan sekedar air toh, ya, termasuk makanan. Nah, makanya disambungkan dengan hadis sebelumnya tadi itu, termasuk makanan yang dibutuhkan. Kalau kita sudah cukup, mulai memperhatikan saudara-saudara kita yang belum makan atau yang sulit untuk mendapatkan makanan. Nah, termasuk di Gaza sana itu, ya, saudara-saudara kita membutuhkan asupan makanan dan minuman, ya. Dan alhamdulillah di Gaza pun sudah turun hujan, masya Allah. Di tengah kemudian bekas debu-debu dari bangunan yang runtuhan itu, kemudian sumur yang dihancurkan, pasokan air kemudian di stop, Allah yang turunkan hujan. Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah SAW, la tamna'u fadlal ma'i
latamna'u bihil kala'a. Apa itu? Janganlah kamu menahan kelebihan air, yang itu berarti kamu mencegah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Tuh bayangkan ya, menahan air dari tumbuhan pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Tong nyeboran ada ker. Nah kemarin kan begitu ya, tong nyeboran ada ker halodo ieu. Ya, makanya kita antisipasi. Kemarin sempat disampaikan, kalau saya masih ingat nih. Ibu kalau selesai nyuci jangan langsung dibuang airnya, tampung dulu. Disiramkan ke jalanan atau ke pohon-pohon yang ada. Begitu. Ya. Atau udah kotor caina ker pepohonan mah bisa, mereka punya mekanisme penyaringan, Bu. Ya. Jadi pepohonan, Bu, pernah lihat nggak? Pohon disiram ku cai comberan kemudian ongkek. Kan enggak ya? Enggak, nu aya mah seger we pohonna. Meskipun ku air comberan, kenapa? Mereka punya mekanisme penyaringan. Meskipun yang disiramkan itu air comberan, tapi tetap yang mereka minum itu bersih. Nah itu ya, sehingga menumbuhkan pohon tersebut. Jadi menahan air dari pepohonan pun tidak boleh. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man mana'a fadla ma'ihi wa fadla kalaihi, mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah." Nah ini yang paling mengerikan ancamannya itu. Barang siapa menahan kelebihan air dan makanannya, tuh ini di satu paketkan, minuman dan makanan, air dan makanan. Niscaya Allah akan menahan anugerahnya darinya pada hari kiamat kelak. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi kalau kita sudah cukup, masalahnya ya standar cukup kita beda-beda ya. Standar kecukupan kita terkadang beda-beda hari ini. Cukup cannya encan cukup siga nama ya. Padahal standar kecukupan itu tatkala kita sudah tidak lapar lagi, itu sudah cukup tuh. Nah, tinggal perhatikan orang lain, adakah yang belum makan? Bahkan menjadi barometer keimanan loh ya. Menjadi barometer keimanan ketika kemudian ya kita diam saja padahal tetangga masih ada yang lapar, belum bisa makan. Hati-hati tuh, la yu'min kata Rasulullah SAW. Tidak beriman. Kita tidur dalam kekenyangan, tetangga kita tidur dalam kelaparan. Itu tidak dikategorikan iman. Berarti kalau ingin dikategorikan iman apa? Jangan kenyang sendiri. Perhatikan tetangga kita. Bahkan berbicara tentang tetangga, ini tidak melulu dan tidak dibatasi tetangga muslim saja, Bu. Enggak. Rasulullah hanya mengatakan tetangganya, mau dia Kristen, mau dia Yahudi, mau dia Hindu, Buddha, selama dia tetangga kita. Dalam pembahasan sebelumnya, mereka punya hak dari kita. Hak apa? Hak ketetanggaan. Jadi meskipun beda agama, kalau dia tetangga kita tetap punya hak, kasih, Bu, beri. Jangan biarkan mereka kemudian kelaparan. Itu jadi barometer keimanan kita. Allahu Akbar. Ya. Maka oleh karenanya sekali lagi, kalau kemudian kita sudah cukup dengan anugerah dari Allah SWT, berikan ke orang lain yang membutuhkan. Dan cara memberikan itu menjadi wasilah. Ya, ketika nanti kita butuh, Allah jamin lagi, Allah berikan lagi sampai kita cukup. Nah itu makna la'azidannakum itu dengan cara apa? Memberi kepada orang lain. Bahkan ya, cara seperti itu bisa menjadi terapi untuk penyembuhan sakit kita. Kata Rasulullah SAW, dawu mardhakum bis sadaqah. Berobatlah dari sakitmu dengan sedekah. Meskipun makna sedekah luas, Bu. Tapi kalau dikaitkan dengan cara seperti ini, memberi mereka yang membutuhkan, salah satunya masuk. Ya, kalau kita sakit berobat ke medis, kok nggak manjur-manjur, tetap begini. Terapi ke yang lain tetap seperti ini. Pakai cara yang ini. Ini terapi ilahi. Ya, terapi ilahi. Tapi syaratnya harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beri mereka yang membutuhkan. Maka salah satu terapinya apa, Bu? Ketika kita melihat kebahagiaan orang yang butuh itu akan menjadi terapi tersendiri bagi kita. Sembuh insya Allah sakitnya. Nah itu ya. Maka luar biasa ini ya. Memberi di dalam Islam itu merupakan sebuah amalan yang sangat besar sekali. Oleh karenanya ketika kita menahan ya, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala
kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu dikategorikan dosa besar, diancam oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita, kita diberikan kemampuan untuk meringankan tangan kita, ya, memberi kepada saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan hari ini di Palestina. Berdonasilah Buya, ya, berdonasi silakan, ya, meskipun itu udah sekedik, sekedik, yang penting yang sedikit itu disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlihatkan keberpihakan kita kepada siapa. Taib, ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan amal kita, dan mudah-mudahan derajat kita di hadapan Allah pun semakin meningkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupakan doa terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lupakan juga doa terbaik untuk negeri kita, Bu. Negeri kita mesti kita doakan dengan doa yang terbaik agar Allah senantiasa menganugerahkan keamanan kepada negeri kita ini dan dijaga dari para penjajah-penjajah yang ingin menjajah negeri kita ini, sehingga kemudian kita bisa berleluasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.